Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di acara kesayangan kita bersama, yaitu Pojokan, bersama host kesayangan Anda bersama, yaitu saya Hidayat. Nah, kali ini kita ubah formatan, rupanya oleh alam sudah dipencar-pencar. Tidak bisa bertemu lagi dalam satu ruangan. Jadi, Pojokan ini kita laksanakan secara Zoom. Dan untuk kali ini formatnya dulu kan kita hanya diskusi berdua nih, saya sama Bima. Sekarang kebetulan ada teman-teman juga yang merupakan praktisi juga yang akan ikut bergabung untuk membicarakan isu-isu terkait dengan hukum administrasi negara. Nah, ini sebenarnya kita sudah vakum sudah berapa lama ya? Beberapa bulan lah ya. Cuma teman-teman banyak yang nanyakan rupanya, kapan ada teman-teman Mas, kapan katanya pojokan lagi? Wah, bilang aku sudah susah sama Bima ini, udah pisah, bilang, udah pecah kongsi, gua. Cuma untungnya setelah diskusi kemarin, kita coba laksanakan kembali secara Zoom. Jadi memang banyak yang nungguin. Jadi ada yang nge-DM sampai nge-DM di Instagram gitu kan. Mas katanya pojokan kapan lagi katanya mulai. Aduh, ini lagi Mas lihat sikon nih. Jadi alhamdulillah hari ini bisa terlaksana dan kita kedatangan dua orang lagi untuk diskusi, teman kita juga praktisi dalam bidang hukum administrasi negara. Untuk hari ini yang kita bahas adalah tentang sengketa pemilu. Jadi setelah banyaknya isu-isu burung yang beredar terkait dengan pemilu ini, mulai dari penundaan pemilu sampai dengan sistem pemilihan proporsional tertutup ya, kemarin sudah diisukan, tapi alhamdulillah putusan MK tetap memberikan putusan bahwa sistem kita proporsional terbuka, jadi tetap pada sistem awal sehingga tidak ada perubahan berkaitan dengan jadwal pemilu ini. Nah, jadi yang akan dihadapi oleh masyarakat praktisi hukum ini berkaitan dengan pemilu itu kemungkinan adanya sengketa-sengketa terkait dengan pemilihan umum ini. Karena proses pemilihan umum ini sebenarnya sudah dilaksanakan sejak 2022. Dan yang kemarin sudah dilaksanakan itu kaitannya dengan penetapan peserta pemilu ya, yaitu partai politik. Nah, itu sampai dengan sengketanya di PT UN Jakarta itu sudah selesai kemarin. Alhamdulillah tidak ada permasalahan yang berarti. Mudah-mudahan kita berdoa bersama sampai dengan pemilu ini selesai bisa berjalan dengan lancar dan stabil, aman gitu ya. Nah, ini untuk hari ini mungkin selain saya sebagai host, mungkin Amin yang akan menjadi narasumber kita pada siang hari ini ya. Ini kita diskusi siang. Jadi Amin ini juga salah satu praktisi di bidang hukum administrasi negara yang juga kemarin sudah mendalami berkaitan dengan sengketa pemilu ini. Kalau kita mungkin di dalam bidang HAM itu kaitannya nanti dengan sengketa proses ya. Sengketa proses itu lari ke PT UN sama sengketa administrasi, sengketa pelanggaran administrasi pemilu. Itu nanti berujung ke Mahkamah Agung. Halo, Kak, saya sapa dulu teman kita Amin, halo. Halo, Ya, dengaran? ini Amin sudah siap dan ini kita juga ada anggota member tetap, narasumber tetap sebenarnya Bima dan Mas Aska ini kebetulan akan menjadi apa ya, penanggap juga pada hari ini. Jadi kita langsung mulai aja ya kaitannya dengan sengketa pemilu. Nah, ini kalau kita bicara mengenai potensi sengketa yang ada di pemilu ini, kita bicara banyak aspek. Mulai dari pidana, mulai dari administrasi. Kalau perdataan mungkin tidak ada ya. Jadi pidana dan administrasi terutama. Nah, di dalam undang-undang undang-undang pemilu itu sendiri kan sebenarnya dibagi-bagi jenis sengketa.
Seperti persoalan administratif pun kan dibagi-bagi, ada sengketa pelanggaran administratif dan sengketa proses pemilu. Nah, mungkin Mas Amin bisa jelaskan kepada kita berkaitan dengan jenis-jenis dari sengketa yang ada di dalam bidang pemilu itu sendiri. Silakan. Oke, terima kasih Bapak Dayat. Sebenarnya kita ngobrolnya Agak dekat Min, agak dekat Min. Oke. Nah, siang hari ini kita ngobrolnya agak santai aja, walaupun memang sebentar lagi pemilu, tapi yang kita bahas sebenarnya tidak akan, lo kok hilang Pak Bima ini, tidak akan menyerempet ke arah yang abu-abu, tapi kita akan menyinggung beberapa hal yang berkaitan dengan sengketa proses khususnya ya di aspek pemilu ini. Yang tadi bisa disinggung sama Bapak Hidayat, jenis sengketa pemilu itu ada berapa macam gitu ya. Nah, kalau dari segi kita pembagian hukumnya ya ada pidana pastinya, pidana pemilu. Nanti prosedur penyelesaiannya lewat Gakumdu, yang berkaitan dengan pidana pemilu nanti larinya akan ke pengadilan negeri. Dan kemudian administrasi pemilu tadi sudah disinggung sama Bapak Hidayat, prosesnya juga akan dibawa dulu. Dan kemudian proses pemilu, nah ini yang kita akan banyak bahas terkait dengan proses pemilu karena larinya ke PT UN. Dan juga varian-varian sengketanya yang selama ini mungkin tidak banyak, tapi ketika masuk jenis perkaranya variatif ya, bisa dibilang banyak jenisnya. Nah, kurang lebih itu jenis-jenis sengketa pemilu. Nah, untuk khusus proses pemilu ini, yang perlu kita terangkan terlebih dahulu, memang dalam tahapan pemilu ada perbedaan-perbedaan yang kita hadapi tahun 2019 sampai dengan sekarang ya. Kalau dulu di PKPU-nya kita mengenal prosesnya itu adalah di ujung, di akhirnya. Misal Bapak Hidayat, Bapak Haska itu sebagai calon. Pada pengajuan calon itu dari partai, ketika ingin dicalonkan, maka untuk melihat gugur atau tidak itu di akhir, setelah penetapan dari DCS-nya. Nah, kalau sekarang itu sudah dipeta-petakan. Misal dalam pengajuan calon, verifikasi administrasi Bapak Hidayat nggak lolos nih. Nah, otomatis Bapak Hidayat nggak bisa lanjut ke babak berikutnya untuk dalam proses sebagai DCS. Nah, itu yang membedakan. Nah, implikasi-implikasi kayak gini yang eh, menurut saya juga akan berkaitan dengan masalah di pengadilan. Kalau dalam beberapa sengketa yang kita ketahui, nanti ujung-ujungnya punya kepentingan nggak sih orang ini karena sudah gugur gitu loh. Nah, setelah itu kalau kita agak mundur ke belakang, ada masalah lagi sebenarnya ketika di Perbawaslu itu 9/2022 kalau nggak salah, mohon koreksi jika terdapat kekeliruan, di upaya administratif Bawaslu itu mengenal, nanti kita bisa cek di lampirannya, mengenal adanya penyelesaiannya tidak bisa diregister. Nah, outputnya itu disebutkan berupa berita acara. Nah, ini yang menimbulkan dalam problematik di lapangan ketika akan diajukan penyelesaian di pengadilan TUN. Nah, dalam Undang-Undang Pemilu sendiri, 7/2017, maupun di Perma sebagai hukum acara di PT UN, itu tidak mengenal bentuk produk keluaran dari Bawaslu itu adalah berita acara. Yang dikenal adalah putusan Bawaslu. Nah, ini yang jadi problematik ketika orang yang merasa dirugikan mengajukan hukum administratif di Bawaslu, tapi tidak bisa diproses. Nanti ada persyaratan tertentu di Bawaslu yang bisa kita perhatikan. Ketika nggak bisa diproses oleh Bawaslu, Bawaslu mengeluarkan berita acara kalau nggak salah. Nanti bisa dikoreksi jika salah. Nah, bentuk berita acara ini apakah bisa dijadikan syarat administratif untuk pengajuan di Peradilan Tata Usaha Negara? Kalau misalnya di PT UN, untuk kelengkapan administrasinya, ya memerlukan adanya putusan Bawaslu dan juga keputusan berupa DCT ya, yang jadikan objeknya. Nah, nanti di pengadilan TUN akan jadi problematik juga nih.
karena tidak mengenal dismissal proses juga kan di di sengketa proses pemilu di PT UN. Nah, tadi sedikit menyinggung tentang hukum acara mengenai syarat administratif dulu ya gitu. Nah, kalau untuk hukum acaranya sendiri sebenarnya karena sangat limitatif ya, Tunggu 21 dulu, Pak hari. Amin, tunggu dulu. Ya, gimana? Sebelum melangkah lebih jauh, kita kembali dulu ke pertanyaan awal ya. Ya, Jadi, jadi tadi saya pertanyakan kaitan dengan jenis-jenis sengketa karena nanti ini dalam tataran praktis, ini supaya para praktisi mengetahui gitu ya. Misalnya terhadap suatu pelanggaran atau suatu tindak pidana itu masuk kemana dulu gitu loh kan. Kemana upaya hukumnya bisa diajukan gitu kan. Jadi kalau tadi Pak Amin sampaikan bahwa terdapat beberapa jenis ya, seperti pidana tindak pidana pemilu, sengketa tindak pidana pemilu itu kan masuknya berarti diajukan laporan ke Sentra Gakumdu ya iya. untuk tindak pidana pemilu. Sedangkan eh, ada yang namanya juga sengketa administrasi pemilu, itu sengketa pelanggaran administrasi itu secara luas dan juga sengketa proses. Sengketa proses ini kaitannya dengan diterbitkannya suatu keputusan atau produk hukum tertulis dari KPU. Nah, itu berarti tadi Mas Amin sampaikan itu muaranya ke anu dulu ya, bukan bermuara ya, tapi dimasukkan perkaranya itu ke Bawaslu dulu ya. Iya. Semua ke Bawaslu itu kaitannya dengan hal itu ya. Sebenarnya mungkin ada lagi satu sengketa ya, yaitu sengketa hasil. Sengketa hasil itu sudah kita tahu bersama bahwa itu masuk ke Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak melalui pengadilan lain seperti PT UN ya. Itu langsung diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Jadi itu mungkin yang perlu diperhatikan berkaitan dengan apa ya, bagaimana praktisi nanti mengajukan upaya hukum terkait dengan jenis-jenis sengketa yang tadi. Jadi sudah terjawab. Kemudian tadi sempat disinggung juga oleh Mas Amin kaitan dengan sengketa proses pemilu. Mungkin anu dulu Mas Amin sampaikan dulu kaitannya dengan apa ya? Jenis apa bukan jenis, karakter dari sengketa proses itu atau definisi dari sengketa proses ini. Supaya supaya tidak tertukar antara sengketa proses dan sengketa apa namanya, sengketa pelanggaran administrasi gitu kan. Ya. Karena sengketa proses pun kan terbagi lagi, ada yang secara luas itu dimasukkan semua ke Bawaslu, tapi ada saringan lagi dalam arti sempit itu nanti bisa bisa sampai di PT UN ya kan. Nah itu bagaimana kaitannya dengan definisi atau ruang lingkup dari sengketa proses itu. Silakan. Aku Oke, Silakan Min. Ya. baik Mas Dayat. Gini, kalau karakteristik dari sengketa proses pemilu itu yang di PT UN itu yang paling mendasar satu objeknya itu berupa DJT. Kalau misalnya DJT itu yang berkaitan dengan anggota DPR, DPD, DPR provinsi, kabupaten dan kota. Nah, kalau di presiden itu bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden yang tidak lolos verifikasi oleh KPU. Nah, kalau di partai politik ya penetapan calon peserta pemilu atau calon partai politik ya. Ya. Nah, kalau misalnya untuk karakteristik utamanya di situ. Terus karakteristik keduanya batasan waktu penyelesaian. Hukum acaranya yang tersendiri. Untuk batas waktu penyelesaian ya 21 hari, tapi bisa dipersingkat jadi 15 hari. Nanti ada apa? Surat dari Ketua Kamar Tun Mahkamah Agung kalau nggak salah ya. Dipercepat jadi 15 hari. 15 hari ya. Nah, terus untuk karakteristik berikutnya prosesnya diatur di Perma 5 2017. Ya. Subjek tergugatnya itu pasti KPU. Tuh. Ya. Subjek tergugat pasti KPU dengan objek berupa DJT. Nah, Ya. yang tadi disinggung sebenarnya karena sebagai tergugatnya adalah KPU, apakah dimungkinkan ada pihak lain?
gitu. Hmm. Misal kalau di pengadilan tuh dikenal ada intervensi ya. Kalau misalnya di sengketa proses pemilu sepertinya tidak ada karena objeknya hanya terkait dengan pembatalan Ya. tidak dimasukkan, tidak lolos dari verifikasi oleh KPU. Nah, Ya. sebatas itu sih sebenarnya. Ya, sorry ya, Oke, tadi agak jeda dikit ya. Jadi nggak apa-apa. sudah disampaikan oleh Bung Amin tadi berkaitan dengan apa namanya sengketa proses ya. Tapi gini ya, sebelum melangkah lebih jauh ya, Bung Amin, panggil Bung aja lah kita biar kayak diskusi nasional gitu ya. Jadi sebelum sampai ke yang lebih teknis lagi ya, tadi disampaikan kaitan dengan sengketa proses yang menjadi kewenangan dari PTUN ya. Tadi kan sebenarnya ada juga diperlihatkan oleh Bung Aska kaitan dengan Ya, definisi sengketa proses ya. Sebenarnya di pasal 460 berapa gitu ya, saya lupa. Itu ada definisi sengketa proses. Jadi sengketa proses itu, ini maaf ya Bung Amin, saya mungkin nambahkan dikit ya. boleh, Tolong boleh. dikoreksi kalau keliru ya. Jadi di sengketa proses itu sebenarnya bisa terjadi antar peserta pemilu atau antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dari dikeluarkannya suatu keputusan ya, kalau nggak salah keputusan bahasanya di undang-undang itu. Jadi jadi itu yang membedakan ya dengan yang di PTUN. Kalau di PTUN, jadi ceritanya kalau yang saya tangkap di melalui membaca undang-undang itu begini. Semua sengketa kaitan dengan keputusan atau semacamnya ya, atau produk lain misalnya kayak berita acara, itu bisa digugat ke Bawaslu. Jadi dan dapat terjadi misalnya si A menggugat si B sesama caleg. Ya, Nah, itu sengketa proses juga. Tapi kemudian dalam arti sempit, nanti kemudian yang masuk di PTUN, yang dapat diajukan upaya hukum di PTUN, itu yang disampaikan oleh Bung Amin tadi, kaitannya dengan tiga jenis sengketa itu ya. Nah, itu yang apa namanya yang saya tangkap dari Pak membaca undang-undang itu. Jadi sebenarnya semua semua permasalahan berkaitan dengan keputusan KPU atau berita acara KPU itu semua bisa masuk di Bawaslu kaitan dengan sengketa proses. Nah, tapi yang membedakan nanti terhadap tiga sengketa yang disebutkan oleh Bung Amin tadi itu nanti masuknya bisa sampai ke PTUN upaya hukum. Sedangkan yang lain itu final di Bawaslu. Kurang lebih begitu ya. ya benar. Mohon koreksi kalau saya salah. Benar, Pak. Kita saling melengkapi pendapat tadi. Ya, baik. Tadi sudah disampaikan Bung Amin kaitan dengan apa namanya subjek dan objek di PTUN ya. Jadi di PTUN itu tadi disinggung oleh Bung Amin, nggak salah ada tiga yang bisa dijadikan sebagai objek sengketa. Ya, Jadi yang pertama sengketa penetapan DCT, ya. daftar calon tetap oleh daftar calon tetap apa namanya calon legislatif. Dalam Dan yang kedua penetapan partai politik ya, partai politik. partai politik. Dan yang ketiga adalah penetapan Calon capres pasangan. cawapres, capres cawapres. Nah ini tadi sempat disinggung oleh Bung Amin kaitan dengan subjeknya ya, yang bisa digugat dan yang bisa menggugat. Nah, itu bagaimana kira-kira yang bisa menggugat dan yang bisa digugat? Apakah bisa terjadi antar peserta pemilu sebagaimana yang diterangkan di pasal 446 Rabu gitu ya? 466 atau 467 begitu. Saya lupa. Kalau untuk Bagaimana, Min? batasan yang bisa menjadi penggugat sebenarnya ya orang yang merasa dirugikan aja sebenarnya. Yaitu orang yang tidak diloloskan dalam DCT misalnya. Sebatas itu saja yang bisa menggugat. Oh gitu ya. Ya, Jadi nah kalau Mhm. kalau ya kalau partai berarti kalau misalnya calon peserta pemilu atau calon partai
calon partai peserta pemilu, bukan calon partai peserta pemilu, partai calon peserta pemilu, berarti Iya, partainya yang menggugat ya? partai mengajukan gugatan. Oh gitu ya. Oke. Berarti yang itu kan disebut kalau nggak salah di pasal 470 atau 471 ya. Itu berarti sifatnya limitatif. Kalau saya membacanya limitatif sih, Pak. Ya, Limitatif ya, berarti tidak bisa misalnya kalau caleg yang mencalonkan yang gugat orang lain misalnya, nggak boleh nggak ya. bisa. Karena bahasanya KPU dan partai politik calon peserta pemilu gitu. Ya, Bahasanya begitu. KPU dan dan pasangan calon yang tidak lolos verifikasi gitu. ya, berarti berarti yang jadi tergugat pun nantinya adalah hanya KPU ya, Iya, penyelenggara. Berarti tidak ada sengketa antar peserta gitu ya. nggak ada. Misalnya capres capres A mempermasalahkan Nah, mempermasalahkan penetapan capres B gitu kan, iya, nggak bisa, nggak bisa. nggak bisa ya. Nggak bisa, Iya Pak. memang memang menarik ini Bung Amin. Kalau saya kemarin juga saya sempat juga membawakan materi sebenarnya di KPU Papua dan Papua Barat kaitan dengan ini. Memang ada beberapa pertanyaan kaitan dengan subjek dan objek ini. Nah, misalnya kayak apa namanya? Apakah misalnya caleg yang digugurkan tapi yang menggugat parpol misalnya bisa atau tidak gitu loh kan? Oh, Calegnya begitu. tidak ditetapkan di DCT ya kan? Atau Ya, digugurkan di DCT dicoret ya kan? ya. Tapi yang menggugatnya parpol itu gimana ya kan? Hmm. Nah, itu ada muncul pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Cuma saya jawab secara normatif aja bahwa ya kalau di undang-undang ya sudah disebutkan siapa yang menjadi Iya, penggugat, siapa yang menjadi tergugat kan. benar. Begitu juga dengan objek sengketa. Jadi sempat ditanyakan oleh beberapa peserta, dia bilang gini, bagaimana kalau objek sengketa acara ada beberapa Iya, kejadian memang objek sengketa itu yang dimasukkan berita acara. Hanya saya enggak pelajari ya apa putusannya ya di dalam di sengketa PTWN itu. Tapi saya jawab secara normatif bahwa yang bisa digugat ya objek yang ditentukan aja ya memang penetapan gitu loh kan. iya. Kalau kita, saya menyambung Pak Dayat ya. Sebenarnya Nah, kalau kita lihat secara normatif, akan tertib hukumnya akan jalan sebenarnya Pak. ya. Cuman memang kepentingan yang dirugikan itu menurut hukum muncul ketika prosesnya belum selesai gitu. Kayak Kepentingan ini misalnya, maksudnya semacam legal standing, Pak ya, iya kedudukan dia Bung ya. sebagai penggugat Ya, nanti. Nah, ya, ketika dia yang saya sempat sampaikan ada tahapan dari proses misalnya untuk DCT pengajuan calon kemudian tidak lolos verifikasi administrasi. Nah, ketika digugurkan ini dia harus menunggu sampai akhir kah ketika DCS ditetapkan atau misalnya dia atau menunggu DCT keluar dulu baru dia ya, menggugat atau ketika dia tidak lolos verifikasi administrasi dia sudah bisa mengajukan gugatan. Nah, ya, pertanyaan-pertanyaan itu yang kemudian muncul. Nah, sebenarnya ya. itu yang menurut hukum ya kalau kita ikut aturan ya tertib hukumnya kita harus sampai tuh ke DCT. Tapi kemudian pertanyaan Sampai penetapan muncul, di CT ya, iya, sampai tapi akhir di penetapan di CT. Ya memang pertanyaan kemudian menarik ada muncul, diskusi di ya, iya, muncul betul betul pertanyaan betul. ketika Memang dia menarik apa menggugat di yang akhir, disampaikan Bung Amin ini saya. punya Hah? kepentingan nggak dia gitu? Karena sudah bukan orang yang dirugikan Ya lagi betul karena betul proses sudah betul betul. selesai. Ya betul. Ya itu kemarin menjadi diskusi juga di kalangan praktisi ya. Kemarin kan sudah ada sengketa di Jakarta kaitan dengan parpol. Nah, seperti yang Bung Amin sampaikan tadi, memang dia untuk proses verifikasinya itu satu persatu gitu kan. Jadi Iya benar. ketika gugur misal di verifikasi administrasi tidak bisa mengajukan ke verifikasi faktual. Tapi kalau mau dibawa sampai ke PTUN gitu kan, Iya, itu kan mungkin mungkin dalam tataran praktis sudah bisa dibawa langsung ke Bawaslu gitu kan. Ketika ya, dia tidak lolos verifikasi ya, apa administrasi. Hanya begitu ke PTUN mereka mempertanyakan gitu loh kan. Apakah eh, bisa digugat di PTUN sementara dia belum sampai verifikasi faktual juga belum gitu loh kan. iya. Nah, seperti itu. Ya itu pertanyaan-pertanyaan yang menarik sih.
ya nanti kita tunggu aja perkembangannya seperti apa. Nanti kan mungkin kalau sengketa berikutnya ada yang akan datang itu sengketa terkait dengan penetapan DCT. Ya, Mungkin dalam proses verifikasinya sengketa DCT juga seperti itu, satu persatu sesuai dengan PKPU yang baru ya. Ya menarik sih apa yang disampaikan itu. Tapi yang jelas kalau secara normatif memang dia subjek maupun objeknya limitatif ya. Yang dapat ya, digugat di PTUN itu ya sekedar itulah. Soalnya memang saya menemukan beberapa putusan PTUN itu variatif. Yang digugat inilah yang jadi kadang baik praktisi maupun masyarakat caleg itu dia nggak tahu gitu loh kan. Makanya kita mengadakan diskusi ini supaya mereka paham gitu loh kan. Bagaimana pintu masuk sebenarnya dalam mengajukan upaya hukum terkait dengan suatu sengketa pemilu gitu kan. iya, Nah, dalam kaitannya dengan sengketa proses berarti yang ya cukup 3 itu aja tadi, penetapan DCT, penetapan capres cawapres sama penetapan partai partai politik. calon peserta pemilu ya kan, penetapan partai politik. Nah, termasuk juga ada juga kejadian ini di putusan saya baca yang dijadikan tergugat itu adalah Bawaslu. Oh, jadi Otomatis tergugat itu juga. dinyat iya. Jadi dia keliru gitu loh. Ya itulah kesalahan-kesalahan yang terjadi di kalangan praktisi itu ya seperti itu karena memang mungkin ya tidak memahami secara baik gitu loh ya terkait dengan sengketa pemilu ini. Jadi yang digugat Bawaslu bukan KPU ya akhirnya dinyatakan tidak istilahnya error in Jekto. subjecto gitu loh kan. NO akhirnya dinyatakan tidak dapat diterima gitu loh kan. Iya. Nah, itu menarik ya kaitan dengan subjek dan objek. Oh iya, tadi saya juga dengar kaitan dengan upaya administratif. Jadi sebelum upaya hukum itu kan mereka mau masukkan upaya administratif dulu ke Bawaslu untuk menyelesaikan persoalan ini. Iya. Hanya saja tidak semua final di Bawaslu. Jadi terhadap 3 sengketa tadi bisa dibawa ke PT UN. Nah, Iya. gitu. Yang menarik tadi memang yang disampaikan Bung Amin bahwa di Bawaslu itu, jadi saya pernah baca perma terkait dengan berapa ya perma pemilu ini 5 di Mahkamah 2017. Agung ya. Hah? Oh, yang di Mahkamah Perma Agung. sengketa proses. Oh, 5 Perma sengketa 2017. proses. 5 5 Hah? 2017. 2017. 5 2017. Nah, 5 2017 itu kan syarat upaya administratif itu diejawantahkannya dalam bentuk putusan Bawaslu. Sementara tadi Mas Amin sampaikan di dalam praktek di Bawaslu itu bisa dinyatakan misalnya dia tidak dapat diregister atau Ya. dia dinyatakan tidak dapat diterima ya kalau nggak salah ya. Iya. Tapi Bahasanya nanti produknya bukan putusan gitu loh kan. Dia berupa tadi bila Bung Amin sampaikan itu berita acara atau ada yang bilang semacam kayak surat keterangan gitu aja kan. Iya. Nah, ketika surat keterangan itu disampaikan ke pengadilan, nah di pengadilan itu yang saya dengar ya, yang di pengadilan terjadilah diskusi. Apakah ini sudah melakukan upaya administratif atau belum? Ini kan nanti kaitannya dengan kaitannya dengan apa namanya? Syarat formal pengajuan gugatan kan gitu. Iya, benar. Itu bagaimana? Ada tambahan mungkin? Nah, ada dari Pak Bima sama Mas Aska. Ya, Ada ya yang mungkin tepuk tangan. dari Bung Bima dengan Bung Aska. Siapa Bung Bima dulu deh yang Aku dulu ya. pertama Mungkin angkat ini tangan. jadi mungkin yang Ya, tak tekankan itu masalah kepentingan terkait gugatan DCT. Karena gini kan kalau kita lihat selama ini kan praktiknya itu adalah orang yang tidak masuk ke dalam DCT itulah yang berhak untuk menggugat kan. Iya. Karena tahapannya itu kan penetapan DCS dulu ya, penetapan daftar calon sementara, kemudian dari daftar calon sementara itulah kemudian ditetapkan daftar calon tetap. Nah, yang jadi problem adalah orang-orang yang nggak masuk ke dalam daftar calon sementara, sedangkan dia mencalonkan diri sebagai daftar calon. Nah, itu apakah dia memiliki kepentingan juga atau enggak ketika DCT-nya sudah ditetapkan, sedangkan dia sendiri nggak masuk ke dalam DCS. Artinya ada satu tahapan yang dia lewati nih. Dari pendaftaran di parpol, kemudian diusulkan oleh parpol, kemudian ditetapkan DCS dia nggak masuk,
Kemudian di DCT apalagi, karena DCS kan dia Ya. nggak masuk, udah pasti DCT nggak masuk. Nah, apakah kemudian Ya. orang-orang semacam ini punya kepentingan untuk mengajukan gugatan di pengadilan atau enggak? Itu mungkin yang mesti kita jelaskan juga. Artinya bisa sampai di PT UN atau cukup di Bawaslu gitu loh kan? Ya. Ya. Atau mungkin yang lebih Ya. spesifik lagi, apakah mereka punya kewenangan atau enggak untuk menggugat di pengadilan ataupun di Bawaslu ya? Gitu. Karena kan nanti Oh, iya, kalau misalkan kita lihat misalnya ya Oke. contoh dia ternyata memang nggak punya kepentingan, artinya kan cacat formil ya. Kalau cacat formil itu kan berarti kan kalau di pengadilan itu di NO tidak diterima. Kalau di Bawaslu kan berarti nanti keluarnya berita acara berupa ini ya, tidak menerima keberatan Ya, ya. berita acara atau suket atau Nah, keterangan begitu nah, semacam itu. jadi intinya kan nanti ketika dia mengajukan baik banding administratif di Bawaslu maupun gugatan di pengadilan SPPU, itu kan dia apakah ditetapkan Nah, dia menjadi udah ada banding administratif keberatan. ya maksudnya Keberatan. keberatan ke Bawaslu, Keberatan ya. bahasanya memang keberatan, cuman maksudnya kan konsepnya kan konsep banding. Ya. Cuman maksudku adalah ketika dia tidak memiliki namanya itu nggak disebutkan dalam DCS, apakah dia masih punya hak gugat atau enggak gitu. Mungkin itu sih yang perlu kita jelaskan juga gitu supaya clear siapa orang-orang ini tuh punya kepentingan atau enggak gitu. Ya, menarik ini. Pertanyaan dari Bung Bima kaitan dengan sengketa DCS. Jadi banyak juga kejadian memang dalam praktek itu ada juga yang mau apa namanya? Ada juga yang mempermasalahkan. Jadi dia ketika DCS pun tidak istilahnya tidak diloloskan gitu kan. Nah, itu seperti apa Bung Amin yang Bung Amin ketahui? Mau ditampung dulu apa langsung jawab aja nih? Jawab aja dulu, enggak apa-apa. Jawab dulu aja. Nanti Bung Askam Karena nunggu dulu, gini, Bung Askam. sorry, tambahin dulu ya. Boleh. Ya. Soalnya gini Pak, kalau misalkan dia nggak punya, maksudnya dia nggak dianggap nggak punya kepentingan ya, kemudian apa upaya hukum yang bisa dia tempuh gitu loh? Karena kan dari internal partai sendiri kan sudah mengajukan sebetulnya, cuman dia nggak lolos di KPU kan. Jadi kan yang jadi masalah sebetulnya kepentingannya dia bukan dirugikan oleh parpol, tapi dirugikannya oleh KPU gitu loh. Mungkin itu ya. Ya. Oke. Bagaimana Bung Amin? Jadi gini Pak, memang dan perbatannya ada yang bilang tidak punya kepentingan, terus ada yang bilang tetap punya kepentingan, sepanjang dia dirugikan. Nah, ada yang berpendapat tidak punya kepentingan lagi, karena ketika sudah prosesnya di verifikasi administrasi, dia tidak lolos, sudah kepentingan dia batasnya di situ aja. Gitu. Ketika kan nanti produk akhirnya menjadi objek kan DCT. Ketika dia sudah tidak lolos di verifikasi administrasi, tidak lolos ke DCS, dia nggak bisa melalui proses DCS itu untuk mendapatkan kepentingan. Ada yang berpendapat seperti itu. Nah, saya tidak menggeneralisir pendapat saya harus yang digunakan, tapi sepanjang yang dirugikan itu ada, baik itu karena dalam prosesnya, itu bisa diajukan kepentingannya, sehingga dapat mengajukan gugatan. Kepentingan tetap ada. Tapi pertanyaan berikutnya, kan tahapan pemilu ini sudah terkotak-kotak ya, jadi jadwalnya sudah ada. Nah, ketika kita anggap dia punya kepentingan, proses itu akan berulang gitu. Nah, apakah dengan proses yang berulang itu akan mengganggu jalannya proses pemilu? Itu dulu pertanyaannya. Kita akan melihat pada bandul jadwal yang sudah tersusun rapi, atau kita akan melihat kepentingan perlindungan hukum kepada orang yang tidak lolos pribadi. Nah, itu yang perlu kita perhatikan dengan sangat rinci gitu. Karena memang struktur hukumnya udah serigid itu. Nah, mungkin saya tidak bisa memilih salah satu di antaranya ya, tapi kalau kita tertib hukumnya ya sesuai dengan aturan yang berlaku ya untuk mengajukan gugatan sepanjang dia punya kepentingan dapat mengajukan gugatan. Dan penilaian itu akan dilakukan oleh hakim. Penilaian kepentingannya itu. Begitu, Pak. Kalau gitu tak tambahin lagi. Jadi gini, apakah ketika misalnya contoh, kita anggap dia punya kepentingan ya, kemudian diterima gugatannya oleh pengadilan. Nah, eksekusinya apakah KPU harus mengulang prosesnya atau dia menetapkan langsung jadi DCT? Karena setahu saya, kalau misalkan dia dikabulkan oleh pengadilan, tindak lanjut dari KPU adalah menetapkan DCT, bukan mengulang proses. Ya. Nah, berarti kan sebenarnya nggak ada proses yang diganggu kalau gitu. Baik, Pak. Proses. Nah, untuk verifikasi administrasi itu, jadi pertanyaan akan begini, Pak. Ketika di pengadilan
akan memeriksa proses verifikasi administrasi, saya contoh ya, itu terbagi 3 lagi sebenarnya. Verifikasi administrasi dokumen persyaratan itu akan kita periksa, berarti kan pengajuan perbaikan dokumen kalau ada, berarti kita periksa juga berarti ya. Verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon, apakah kita akan periksa itu juga? Pertanyaan begitu. Kalau memang iya, berarti kita akan menetapkan bahwa harus orang itu dimasukkan. Nah, kalau untuk pengulangan, menurut saya gini Pak, kalau misalnya dari segi asas Pak ya, contrarius actus, kita hanya menyatakan batal Pak. Untuk memerintahkan dan melaksanakan tetap akan dilakukan oleh pejabatnya Pak. Kita hanya perintah saja. Kalau di Perma, coba kalau di Perma amarnya gimana sih? Aku juga lupa ya. Di Perma itu amarnya gimana dia rumusannya? Coba kita lihat ya. dulu ya. Ini menambahkan ya. Jadi Kalau kita baca di Perma gimana, dulu. gimana? Coba Mas Aska Kalau- mungkin di Perma Permanya jadi ada. jadi kalau dalam praktek setahu saya ini cerita dari kawan-kawan juga bahwa terkait dengan sengketa DCS ini, kalau kita kategorikan ya, pertama kita kategorikan dulu, itu termasuk kan kategori sengketa proses. Iya. Karena ada penetapan KPU di situ berkaitan Ya. dengan DCS itu. Atau semacam berita acara lah, saya kurang tahu prakteknya seperti apa di KPU itu. Nah, dalam kaitan dengan PT-UN, begitu dia yang jadi permasalahan kan begini, pertama, kalau misalnya dia yang dia gugat adalah penetapan DCS, ya kan? Otomatis ketika dia menggugat ke Bawaslu ya selesai di Bawaslu gitu loh kan. Ini secara normatif ya. Iya. Kita bicara secara normatif. Mungkin kalau di pengadilan ada pendapat berbeda ya saya kurang tahu juga, tapi secara normatif ya seperti itu. Jadi ya cukup selesai di Bawaslu gitu loh kan. Adapun ya memang yang jadi pertanyaan, kalau dia dicoret di DCS tapi kemudian menggugat, yang dia gugat adalah keputusan DCT gitu loh kan. Nah, itu kan memang ini menjadi diskusi yang menarik sebenarnya. Saya juga tidak sampai kepada jawaban yang rigid berkaitan dengan hal ini ya. Tapi memang kalau dari segi objek itu sudah sangat jelas keputusannya keputusan DCT yang bisa dimasukkan sebagai objek di PT-UN. Adapun terkait dengan kepentingan ya mungkin nanti hakim, kita tunggu juga penerapan hakim seperti apa. Tapi yang jelas kalau DCS ini masih jauh tahapannya ke DCT itu masih jauh. Kalau gini Pak, Karena boleh saya tambahin Pak? Karena ketika ditetapkan DCS dan apa kemudian dia tidak ditetapkan di DCT, ada proses-proses lain, mulai dari proses di parpol, kemudian proses di KPU gitu loh. Nah, jadi Oke. nah ini terkait dengan kepentingan saya tidak Iya. tahu ya, tapi yang jelas kalau kita mau rigid di secara normatif ya harusnya hanya yang dicoret di DCT saja yang bisa mengajukan gugatan gitu loh ya. Apa? Gini, Mungkin kalau Bung Amin ada tambahan. untuk penetapan bakal calon itu dibagi 4, pengajuan bakal calon, terus verifikasi administrasi, terus penyusunan DCS, kemudian penetapan DCT. Nah, yang kadang yang jadi pertanyaan dari verifikasi administrasi itu ke DCS, nah itu daerah kepentingan yang ditanyakan tadi di situ. Kalau DCS ke DCT, nah bisa tuh karena dia punya kepentingan. Kalau misalnya kita ikut kalau dia kepentingan yang dirugikannya adalah dia nggak masuk DCT karena dia sebelumnya ada di DCS. Nah, yang verifikasi administrasi ini yang jadi pertanyaan, atau pada saat pengajuan bakal calon itu yang tidak yang tidak bisa Menarik mengajukan ini. gugatan. Yang menarik di situ. Menarik. Jadi kita tunggu aja penerapan hukumnya seperti apa ya. Iya. Karena aspek kepentingan itu penilaiannya ya itu kembali ke hakim ya. Iya, betul. Dari Bung Bima masih ada tambahan? Mungkin sebenarnya lebih ke ini ya. Kalau kita lihat di Perma, coba dilihat di Perma nomor 5 2017 itu kan amar yang diatur di dalam Perma itu selain menyatakan batal keputusan KPU, tapi juga ada perintah untuk menerbitkan keputusan KPU yang baru. Seingatku gitu, coba nanti dicek lagi. Coba Mas Aka Sebentar Pak, yang baca. saya buka bentar ya. Ah, Di pasal, sebentar saya lihat dulu. Sambil dilanjut, gimana Bung? ya. Jadi gini, kalau misalkan memang ada perintah untuk menerbitkan yang baru, sebetulnya kan nggak ada pengulangan proses gitu loh. Selama di pengadilan itu bisa dibuktikan kalau dia memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai
daftar calon tetap, maka sebetulnya sudah bisa diterbitkan oleh KPU karena perintah pengadilan. Jadi proses administrasinya itu dilakukan berdasarkan putusan pengadilan, bukan berdasarkan proses administrasi yang normal gitu. Kayak contoh misalkan gini, di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, di pasal 65, untuk penundaan keputusan itu kan ada 3. Yang pertama adalah oleh pejabat itu sendiri, yang kedua adalah oleh atasan pejabat, terus yang ketiga itu atas putusan perintah pengadilan. Sama, pencabutan juga sama. Pencabutan itu bisa karena inisiatif dari pejabatnya sendiri. Kemudian yang kedua adalah atas perintah dari atasan pejabat, atau yang ketiga adalah berdasarkan putusan pengadilan. Jadi ketika dia didasarkan atas putusan pengadilan atau berdasarkan hasil upaya administratif, proses administrasinya ini udah nggak normal gitu. Maksudnya tidak sesuai, tidak lagi dijalankan secara normal, tapi karena paksaan dari pengadilan gitu. Makanya ketika memang dia dirasa punya kepentingan dan dia bisa mengajukan gugatan di pengadilan, setelah amar putusannya itu keluar, amar putusannya itulah kemudian yang memerintahkan dia untuk ditetapkan sebagai DCT. Tidak lagi memerintahkan untuk mengulang proses. Ya. Kecuali Kami kalau kami paham maksud Bung Bima, kami paham. jadi makanya ketika Jadi tidak Jadi ditetapkan ya itu pendapat yang menarik sih bagi pendapat dari Bung Bima itu menarik. Nanti kita lihat penerapan hukumnya seperti apa di dalam, kalaupun misalnya ada sengketa ya. Tapi kita sama-sama berdoa lah supaya dalam proses pemilu ini kalau bisa tidak ada sengketa, semua berjalan aman, damai, lancar begitu kan? Begitu ya Bung Bima ya. Itu pendapat Bung Bima kita pahami dan Ya. hanya kita belum tahu nanti diterapkannya seperti apa di pengadilan. Nggak, maksudnya ini kan hipotesis. Ini kan kita bicara Ya, masalah hipotesis kan. betul. Lanjut aja, lanjut. Mas Aska gimana Mas Silakan. Aska? Mau Bung Aska ada. mau ke Aska Aska dulu dulu. nih, Mas Aska. Oke. Bung Amin gimana? Amin Bung tuh Amin tadi ada tambahan dulu, tanggapan Bung lagi Amin. tuh tadi. Sebenarnya di permanya tadi saya buka sebentar, tidak mengatur mengenai masalah ini ya. Amar putusannya bagaimana, berarti kembali ke Undang-Undang Peratun ya sebagai rujukannya. Dan ya. untuk praktikal juga seingat saya, kan di Jambi pernah ada sengketa juga tuh. Amarnya juga memerintahkan untuk memasukkan nama para penggugat sebagai calon tetap kalau nggak salah. Nanti bisa dicek lagi. Putusannya mana gitu. Memang betul itu. Saya juga sempat membaca ke penetapan DCT, memang Ada ya, berarti ya? amarnya begitu. Amarnya begitu. Jadi coba lihat pasal di tentang gugatan deh, apa namanya, petitum. Nanti di situ di petitum, bukan di amar, nyarinya di petitum. Oh iya, di bagian struktur ininya gugatannya ya. Struktur gugatan. Hal yang dimohonkan. Coba lihat hal yang dimohonkan apa aja. Selain menyatakan batal, pasti ada memerintahkan untuk menetapkan sebagai DCT. Ya, memerintahkan tergugat untuk menerbitkan keputusan tentang penetapan penggugat sebagai partai politik, bla bla. Oke. Kalau itu memang sudah baik secara permanya maupun praktiknya. Ada makanya maksudku adalah dia nggak mengulang proses kami paham, Bung Bima. Maksud dari Bung Bima. Ya, jadi kita lanjut dulu ya. Oke. Ke Bung Aska ya. Silakan. Oke, terima kasih. Pak moderator tadi di awal panggilnya Bapak ganti Mas, sekarang Mas ganti Bung. Nah, ini aku cerita sama Bung Amin, jadi gue bilang kita pakai Bung aja biar kayak diskusi nasional gitu kan. Senyamannya moderator aja. Senyamannya moderator. Ini mau sedikit memantik diskusi terkait Perbawaslu yang terbaru, Perbawaslu 9 tahun 2022. Di pasal 80. Nah, di pasal 80 itu Bawaslu di situ disampaikan bahwa putusan Bawaslu provinsi bersifat final dan mengikat kecuali putusan penyelesaian sengketa peserta pemilu. Nah, di situ juga di Perbawaslu yang terbaru diatur proses adjudikasinya, mulai dari pemeriksaan saksi, pemeriksaan bukti, dan semuanya. Nah, jadi ketika saya bandingkan dengan Perbawaslu yang sebelumnya, sebetulnya itu ada pergeseran konsep ya. Sebelumnya memang lebih bisa dikatakan upaya administratif. Nah, yang sekarang ini proses adjudikasinya dia jelas, diatur secara jelas. Nah, untuk pertanyaan saya ini terkait perma kita kan perma Mahkamah Agung itu kan masih mengatur, dia menyampaikan bahwa upaya administratif ya, sedangkan untuk di Perbawaslu sendiri dia sudah
Wajib mengatur adjudikasi gitu ya. prosesnya proses adjudikasi. Jadi seperti di KIP. Nah, Ya. pertanyaannya sebenarnya yang menjadi diskusi lebih lanjut adalah sebetulnya urgensi tentang di Perma Mahkamah Agung, apakah eh, untuk majelis hakim ketika dia memeriksa ini secara hipotesis saja ya. Ketika kita menganggap itu sebagai putusan adjudikasi, misalkan seperti putusan KIP, sebetulnya majelis hakim akan lebih cepat untuk memutus karena kita bisa menggunakan keterangan saksi bukti dari putusan Bawaslu. Sedangkan di Perma Mahkamah Agung kan ini masih dalam bentuk upaya administratif. Jadi sebenarnya dari menurut saya Perbawaslu sendiri dengan Perma ini sebetulnya harus ada yang perlu disinkronisasi. Nah, itu Betul, betul. tanggapannya Bapak-bapak seperti apa? Karena kalaupun misalkan kita masih nilai ini upaya administratif yang memang memakan waktu 21 hari mungkin dirasa kurang karena untuk pemeriksaan saksi, bukti segala macamnya untuk putusan yang justru diminta secara cepat tapi kita masih anggap itu upaya administratif sedikit menjadi hambatan mungkin ya untuk pemeriksaan di pengadilan tata usaha negara begitu. Mungkin tanggapannya saja apabila memungkinkan kan kita pantik diskusi ini mungkin bisa jadi Perma disesuaikan atau seperti apa kan Baik. kemungkinan itu bisa aja. Silakan Ya. Mbak. Ya, Gimana terima Bung Amin kasih. mungkin ada tanggapan? Gini, memang Perma ini kita memahami Perma ini sebagai hukum formil ya dalam penegakan hukum material. Penyebutan upaya administratif itu memang amanat undang-undang yang menyatakan Ya. demikian. Betul, Pasal 471 kalau tidak salah di Ya. Undang-Undang 7 2017 bilang gitu. Ya. Nah, pemaknaan upaya administratif di Bawaslu itu memang diambil di undang-undang itu. Secara asbabun nuzulnya saya belum membaca maksudnya kok disebut upaya administratif padahal prosedur di Bawaslu sudah jelas-jelas mirip di KIP adjudikasi. Ya. Nah, kalau misalnya kita kemudian berpendapat padahal di Perbawaslu udah diatur loh dia prosesnya nggak cuma upaya administratif aja gitu. Nah, memang perlu diakui Bawaslu-nya semakin progresif ya. Kalau saya melihat pertama gini, penggunaan pelaksanaan upaya administratifnya sudah seperti proses adjudikasi. Kemudian masalah keluaran dari Bawaslu sendiri tidak hanya putusan, tapi bentuk berita acara misalnya di Perbawaslu itu. Bentuknya di lampiran 2 PPDB-nya itu begitu. Nah, kemudian pertanyaan, apakah yang harus menyesuaikan itu Bawaslu-nya? Aturan Perbawaslu-nya diubah dong gitu, menyesuaikan undang-undang lagi gitu. Atau memang aturannya memang harus dirubah gitu. Nah, kalau saya berpendapat ya sebenarnya kalau lebih mudah ya Bawaslu-nya dikaitkan dengan undang-undang dan Perma. Nah, proses untuk upaya administratif itu memang kita pahami kerujukan utama kita kan undang-undang AP itu kan. Atasan dan bawahan ya. Padahal Bawaslu sendiri bukan atasan padahal itu ya dari ataupun bisa mengkoreksi KPU karena dia lembaga yang berbeda bukan atasan dan bawahan. Penyebutan administratifnya agak memang belum kita pahami sepanjang sejauh ini ya kalau menurut saya. Kayak gitu. Mungkin dari Bapak-bapak semua ada yang mau disampaikan lagi? Enggak. Itu tadi tanggapan Bung Amin. Kalau saya sih, sepengetahuan saya sama dengan Bung Amin ya. Jadi itu memang amanat undang-undang bahwa itu administratif. Jadi yang diadili pun bukan putusan Bawaslu-nya kan begitu. Iya. Berbeda dengan sengketa KIP. Kalau sengketa KIP kan kita semacam upaya bandingnya kan begitu. Iya. Menarik. Nah, Yaitu sempat saya kepikiran tuh Pak sebenarnya. Nah, itu betul, sempat kepikiran saya. betul. Kalau koreksi putusannya itu di Perbawaslu dia menyebutkan bisa dikoreksi oleh pusat kalau sekarang ya, oleh Ya. Bawaslu RI berwenang melakukan koreksi terhadap putusan tersebut. Nah, di pasal itu kalau tidak salah nanti boleh dicek di Perbawaslu itu koreksi putusan tidak mengatur kapan waktu untuk melakukan koreksi putusan maksimal. Karena asumsinya
ketika putusan Bawaslu sudah keluar, kemudian orang ingin mengajukan gugatan ke PT UN gitu ya. Nah, ketika koreksi putusannya muncul, sedangkan proses persidangan berjalan, bagaimana? Apakah harus dicabutkah syarat administrasinya, dimasukkan yang baru, Ya. atau bagaimana? Atau justru nanti koreksi putusannya substansial dia. Oh, ternyata dari sebelumnya tidak mengabulkan, upaya administratif Jadi dikabulin mengabulkan. akhirnya. Iya, iya, iya. Iya, Betul, begitu. betul. Bagaimana mungkin Betul. Menarik. ada Memang tanggapan Bapak Ibu, Bapak-bapak semua? menarik Ya, memang tentang ini ya, koreksi ya. Koreksi ini sebenarnya sudah ada sejak yang Iya, pemilu lalu kalau tidak salah. 2018. Heeh. Ya, jadi saya baca Perbawaslu yang lama juga ada kalau tidak salah koreksi. Hmm. Hanya selama ini kalau saya lihat sih di PT UN kayaknya tidak terlalu belum banyak ada ya. juga yang sampai istilahnya gugatannya itu sampai kepada apa eh, upaya administratifnya itu sampai kepada Bawaslu sampai kepada koreksi gitu ya, koreksi Iya, Bawaslu. Menarik sih ini. Ya, mungkin ya orang Bawaslu yang bisa menjawab ya. iya benar Atau ada sekali. tanggapan kawan-kawan gimana? Dikit aja sih. Kalau masalah Bawaslu mengoreksi putusan, itu sebenarnya agak aneh juga. Karena kan upaya hukumnya itu kan bukan ke pusat, tapi upaya hukumnya itu ya ke pengadilan. Jadi yang mengoreksi harusnya pengadilan. Jadi bisa dibilang itu sebenarnya Perbawaslu salah itu. Lah iya, Ya toh memang kan memang memang kemarin betul-betul memang kami kemarin ada diskusi juga bahwa memang beberapa hal di Perbawaslu itu yang istilahnya mungkin bagi mereka diskresi ya. ya. Misalnya kayak penetapan berita acara atau surat keterangan bahwa dia tidak dapat diterima atau tidak dapat diregister. Nah, itu kan sebenarnya eh, di undang-undang pun juga tidak ada. Itu kan sebenarnya pendapat dari istilahnya dari Bawaslu sendiri untuk menerapkan secara teknisnya. Begitu juga dengan yang ini, koreksi ini. Kemarin kalau tidak salah saya sempat dengar kaitannya dengan koreksi ini ya. Memang di Bawaslu sendiri ini mungkin kayak semacam PK mungkin. Jadi korektif justice Iya, bagi Bawaslu itu. Nah, mungkin konsepnya seperti itu ya yang saya sempat dengar gitu ya. Hanya ya kita kembali lagi ke di undang-undang pertama tidak ada. Kemudian ya ya harusnya sih kalau mau konsisten dengan upaya hukum yang telah diatur di perundang-undangan ya harusnya dari Bawaslu sudah cukup, tidak ada lagi upaya koreksi kan gitu. iya. Hanya memang kayaknya itu koreksi itu semacam korektif justice dari Bawaslu gitu ya. Ya agak unik sih itu. Masih ada tanggapan Bung Bima? Cukup ya? Cukup, cukup, cukup. Lanjut. Oke. Itu tadi kita sudah menyinggung kaitannya dengan pintu masuk ya sampai ke PT UN. Jadi subjeknya sudah ada, objeknya sudah ada gitu kan. Terus kaitannya dengan coba mungkin bisa dijelaskan Bung Amin yang Bung Amin ketahui berkaitan dengan tadi kan disebutkan bahwa ada kekhususan dalam beracara di PT UN ini kan. Baik, baik. Nah, itu Mungkin hukum bisa acaranya seperti apa mungkin? kita eh, rehat sejenak Hmm. karena ada perpindahan tempat dulu. Oke. Boleh, boleh, boleh. Ya, Di pause dulu ya. pindah kemana, Min? Pause dulu Pak Pindah Bima. kemana? Ya, kita lanjutkan diskusi. Tadi ada kendala teknis. Oke. Jadi ini kita masuk kita fokuskan kepada sengketa proses ya. Sebenarnya kan ada sengketa administrasi satu lagi ya, yaitu sengketa pelanggaran administratif. Tapi itu semua selesai di Bawaslu. Dan kalaupun ada yang sifatnya TSM, itu bisa dibawa sampai ke Mahkamah Agung. Ada upaya hukum bukan sampai ke Mahkamah Agung. Jadi bisa dapat diajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung. Jadi pelanggaran administrasi yang bersifat TSM itu permanya ada perma berapa ya? 2017 juga saya lupa. Nanti kalaupun ada perkara itu mungkin teman-teman yang menonton kalau mau membawa perkara terkait dengan pelanggaran administrasi yang sifat TSM bisa membaca perma itu. Kalau pelanggaran, Mungkin kayaknya kalau pelanggaran administratif itu terkait dengan pembatalan calon, Pak.
Jadi ada pelanggaran, kemudian ada pembatalan calon. Nah, calon yang dibatalkan Pelanggaran itulah yang gugat. administratif tuh setahu saya luas, Bung. Jadi bukan hanya soal batalan calon aja, banyak. Administratif tuh semua bisa digugat, peserta lainnya bisa digugat. Coba Kemudian lihat di 80 ini kalau deh. salah dia. Enggak, maksudnya sengketa administratif yang sengketa administrasi pemilu yang ada di Mahkamah Agung itu kalau di Perma cuma sebatas penetapan pembatalan calon aja. Coba lihat di Perma oh tujuh. gitu ya. Nah, Ya, coba silakan lihat lagi. Karena perkara itu juga tidak terlalu banyak. Jadi kita Ya. tidak terlalu fokus ke situ pembahasannya. Yang ya, banyak nanti kita lanjut mungkin lanjut akan lanjut. ditemui itu oleh masyarakat kaitan dengan sengketa yang akan datang ini DCT ya. Ya, Ya. Yang mungkin sampai ke daerah. Kalau penetapan capres dengan partai kan di Jakarta aja itu oleh Jakarta KPU pasti. pusat kan. Nah, jadi mungkin Bung Amin mengetahui terkait dengan hukum acara yang ada di PTUN ketika masyarakat sudah Iya. mengajukan apa namanya upaya administratif ke Bawaslu atau upaya upaya adjudikasi bahasanya upaya Iya. adjudikasi ke Bawaslu itu bagaimana penyelesaiannya berikutnya di PTUN kaitannya dengan tiga sengketa yang tadi ya, sengketa Iya, benar. DCT, sengketa Pilpres, sengketa penetapan capres dan sengketa parpol. Silakan Bung Amin. Baik. Jadi Pak, ketika sudah keluar DCT, nah mengajukan upaya administratif di Bawaslu, kemudian ke pengadilan ini gimana gitu. Nah, dikasih waktu 5 hari setelah dibacakannya putusan Bawaslu untuk mengajukan 5 hari kerja ya, 5 hari kerja. 5 hari kerja. 5 hari kerja untuk mengajukan gugatan sengketa proses pemilu ke PT UN. Nah, Setelah dibacakan ya, setelah setelah dibaca. ya bahasanya. Setelah Iya, setelah. dibacakan putusan Bawaslu. Nah, ini kan akan muncul perdebatan kalau misalnya kita berada di luar daerah gitu, atau nanti kalau misalnya tidak dibacakan tapi kemudian dikirim saja secara langsung gitu. Nah, itu bagaimana nanti perdebatannya? Ya, Mungkin tapi sebenarnya kalau kita baca permanya kalau tidak salah sudah mengakomodir fax, iya, fax dan email ya. fax dan email. Nah, 5 Kayaknya juga hari. ini kan karena sudah rezimnya e-court, jadi mungkin sudah bisa juga pengajuan gugatan melalui e-court. Nah, tapi yang Mungkin menarik ya itu kan? Pak, Ah, menarik ketika e-court ini tidak mengenal jam kerja, gugat itu gugat aja ya. kan. Nah, Ya. ketika menggugat pukul 23.51 misalnya, Hmm, esok harinya sudah kalau perhitungan sudah 2 hari kan ya. sebenarnya. Misal saya menggugat 2351 di hari Senin gitu. Ya. Esokan harinya udah hari kedua berarti. Ya, betul 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 betul. Nah, hitungannya. Nah, Ya. nah itu Lanjut kan Pak Bung Amin. menjadi permasalahan tersendiri. Nah, kemudian kalau dalam perumusan gugatan mungkin nanti bisa dibaca di permanya ya, apa yang perlu dimasukkan, apa yang perlu dimuat dalam suatu gugatan termasuk Ya. amarnya gitu. Nah, amarnya Ya. juga sudah menentukan apa yang perlu diperintahkan. Dan pada saat pendaftaran yang paling penting ya bahwa tadi yang kita sampaikan di awal, putusan objek sengketanya kalau misalnya di DCT tentang calon partai politik, capres-cawapres ataupun anggota DPR, DPRD, DPD dan kabupaten kota tadi. Nah, itu didaftarkan. Nah, Hmm. pada saat sudah dimasukkan dalam gugatan, disempurnakan. Nah, sebelum disempurnakan dalam perbaikan gugatan itu, di hari yang Oh, sama jadi ada sudah, proses semacam perbaikan gugatan juga, Bung ya? ya, tapi sebelum perbaikan gugatan harus ditunjuk dulu majelisnya. Nah, itu jadi Hmm. permasalahan lagi. Karena aturannya harus ditunjuk di hari yang sama, kalau nggak salah ya. Iya, iya, iya. Dan paling lambat di Bagaimana hari kalau diajukan berikutnya. gugatan tadi jam 11.59 misalnya? Iya, dan paling Ya, lambat besok bahasanya ya. gitu. Mungkin bisa di besok harinya kalau misalnya di malam hari didaftarkan. Nah, gugatan itu diperbaiki dalam 3 hari gugatan di register pengadilan. Sejak gugatan di register pengadilan, 3 harinya itu Pak ya. Hmm. Pertanyaannya ketika sudah diregister di pengadilan 2359 di hari Senin,
tinggal punya 2 hari lagi, Ya, ya, betul, Selasa dan betul. Rabu. Nah, itu jadi satu memudahkan, tapi di sisi lain sedikit merugikan gitu. Mungkin nanti untuk mengakalinya bisa langsung datang ke pengadilan untuk mempermudah, karena nanti kan ketika sudah hadir di pengadilan, sudah membawa dokumen, ketika mendaftar, ya sekalian di situ sudah bisa melakukan, misalnya langsung ditunjuk majelis, langsung perbaikan di hari Ya, itu juga bisa jadi ya, gitu. ya, tapi sebenarnya itu kesalahan penggugat juga. Kenapa penggugat di Iya, ujung-ujung misalnya di jam jam ujung-ujung gitu loh kan? ya kalau bisa Lebih jangan di baik di ujung-ujung ya. ya kalau bisa ya sebelum sebelum 5 hari begitu ada putusan Bawaslu langsung nyusun gugatan 3 hari langsung ajukan kan gitu. Ya. Jadi Di, memang supaya tidak terjadi kebingungan-kebingungan gitu ya dalam iya. ranah praktek ya. Jadi memang perlu diperhatikan untuk rentang waktu ini dan penggunaan Heeh. e-court. Satu sisi Ya. menguntungkan, satu sisi merugikan. Nah, Ya terutama yang tengah waktu 5 hari iya, pengajuan gugatan ya. iya 3 hari itu yang Ya. Dan lima 3 hari hari perbaikan juga ya. dari perbaikan juga. Kalau Nah, tidak diperbaiki apa konsekuensinya, Pak? ya kalau tidak diperbaiki, nah di sini ada perdebatan yang kita bisa lihat. Pertama, ketika tidak diperbaiki dalam 3 hari, ada yang menunggu langsung diputus saja, ada yang berpendapat nanti kita tunggu di akhir dulu gitu. Oh, tapi berarti berarti kayak kayak di pemeriksaan persiapan di PTWN itu berarti bisa diputus langsung ya kalau dia Iya, tidak tidak melengkapi dapat gitu ya. diterima, Apa bahasanya melengkapi kalau nggak salah ya. tidak melengkapi, Gugatan tidak ya dapat melengkapi diterima ya. gugatan. Hmm. Iya, 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 iya. Nah, Terus akibatnya kalau nggak terkait di ah, kalau tidak gimana? misalnya tidak diperbaiki dalam 3 hari, ya konsekuensinya diputus NO tidak dapat diterima, final dan mengikat akhirnya kan Oh ya langsung putusannya, final dan mengikat ya. Iya, tidak iya, dapat betul, diajukan betul. upaya hukum banding. Mm-mm. Setelah setelah perbaikan gugatan, kalau salah ada court calendar ya, penetapan court Iya, calendar. Dan itu untuk hukum acaranya, kalau nggak salah nggak ada replik duplik dan kesimpulan ya. ya kalau Gimana itu? karena kita rujukannya perma ya, langsung dia Hmm. disampaikan mengajukan gugatan, jawaban, Hmm. pembuktian, langsung putus. Jadi cuma 4 Hmm. itu aja. Iya, Tuh, ya. Putusnya juga tadi, sebagaimana Bung Amin sampaikan, itu sebenarnya kalau di Undang-Undang 21 hari ya, di 21 Perma ya. hari. Perma 21 Iya, hari, kemudian ada himbauan tadi dari apa? Ketua Kamar Tata Ketua usaha. Kamar Tun Mahkamah Agung ya, Iya, kalau nggak salah seperti untuk itu. menyelesaikan dalam jangka waktu 15 hari ya. 15 hari. Mulai. Mhm. Ya, ya, ya. Jadi itu upaya hukum acaranya ya berkaitan Iya. dengan pengajuan sengketa proses di PTUN. Nah, tapi Pak, Kalau nggak kalau salah sih saya dengar ini ya, nanti untuk pengajuan gugatan sudah bisa e-court. iya betul. Jadi jadi bisa diajukan secara online tidak perlu ke pengadilan. Jadi yang jaraknya jauh bisa langsung mengupload melalui e-court. Biasanya Iya. advokat sudah tahu itu teknis mengenai penguploadan pendaftaran gugatan melalui e-court. Nah, tadi Pak mungkin ada Hmm. sedikit yang ada beberapa yang mempertanyakan 3 hari perbaikan gugatan itu masuk di 21 hari atau 15 hari atau enggak atau dibedain gitu. Hmm. Nah, kalau kalau kita baca di permanya bahasanya seperti ini, 21 hari itu Setelah gugatan terhitung lengkap ya. sejak gugatan lengkap. Ya. Jadi kalau Jadi kita 21 hitung plus 3 21 gitu ya. 21 + 3 gitu Oh iya, bahasanya. iya, iya, betul juga sih. Iya, iya. Ya nanti kita lihat penerapannya. Tapi kan sebenarnya Ya, kalau bisa cepat ya secepat mungkin gitu makin kan perkara bagus. itu kan semakin Iya, ikan sepat ikan gabus kan. makin Cepat cepat makin makin bagus. bagus. Ya mungkin itu dulu ya diskusi kita terkait dengan sengketa sengketa Proses. pemilu ini Dulu difokuskan sudah kepada selesai tak? sengketa proses pemilu ya yang nanti akan dihadapi kaitannya dengan HAN ini kan. Dari kawan-kawan mungkin ada tanggapan atau pertanyaan atau seperti apa? Terakhir deh, sesi Terakhir terakhir ini terakhir nih sesi sebelum terakhir. menutup. Penutup Ah, ya. Mau nutup ya, aja Pak ada. Bima. Ada Ini Bung mumpung Bima? mumpung mumpung masih ada ini Pak, mumpung masih ada waktu ini. Jadi kalau terkait dengan sengketa seputar pemilu ya, terutama sengketa proses pemilihan umum, itu sebenarnya banyak loophole.
Jadi banyak kekurangan di sana sini. Nggak flawless ya. Memang nggak semua sistem hukum nggak ada yang flawless ya. Pasti ada Ya, kekurangan di sana sini. Cuman kan kekurangan ini sebisa mungkin kan kita perbaiki ya. Jadi jangan sampai pembuat undang-undang juga anti kritik gitu, nggak bisa diperbaiki undang-undang ya kan nggak mungkin kan gitu. Jadi selain lewat gugatan di Mahkamah Konstitusi, kita selaku masyarakat sipil juga bisa melakukan kritik terhadap pembuat undang-undang melalui diskusi-diskusi terbuka. Nah, salah satunya sebetulnya adalah masalah uh, ini 2019 kemarin tuh pernah kejadian yang tadi saya bilang ya di awal, Ya. itu ada kejadian putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tahun 2019. Itu calon yang sudah menang, sudah ditetapkan oleh KPU, kemudian dipecat oleh partainya, kemudian oleh KPU diganti oleh calon yang suaranya di bawahnya. Kemudian dia gugatlah ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Dikabulkan. Cuman kan masalahnya gini, ketika dia dikabulkan putusannya oleh pengadilan, ini eksekusinya kan gimana? Karena dia sudah bukan anggota parpol lagi. Sedangkan pengadilan itu ketika dia memutuskan, dia berdasarkan fakta-fakta di pengadilan, memang harusnya dia tidak karena kan putusannya ini kan putusan hakim ya, jadi dianggap benar ya. Maksudnya berarti kan ketika dia sudah diputus oleh pengadilan, kemudian putusannya sudah inkah, eksekusinya kan gimana gitu ya masalah. Nah ini kan sebetulnya kan loophole, tapi loophole-nya sebetulnya bukan di undang-undang pemilu, tapi di undang-undang parpol. Bagaimana caranya pembuat undang-undang bisa mengontrol supaya parpol ini nggak sewenang-wenang. Ketika ada calon yang sudah terpilih, suaranya banyak, kemudian dipecat gitu loh, untuk digantikan dengan calon yang lain. Bahkan sebelum dilantik ya. Jadi ini bukan sengketa PAW, bukan sengketa penggantian antar waktu. Jadi yang bersangkutannya belum dilantik ya? Belum dilantik. Makanya ini putusan di Makassar tahun 2019 itu dia belum dilantik. Nah, tapi ini bukan SPPU kan dia, bukan sengketa proses jadi kan? dia tidak masuk ke Dia sengketa SPPU. biasa kan? Dia tidak masuk ke SPPU, dia tidak masuk ke sengketa hasil pemilu, dia juga tidak masuk ke dalam sengketa pergantian antar waktu gitu kan. Ya. Nah, kan sebetulnya kan ini juga jadi pertanyaan, apakah pengadilan berwenang atau enggak dalam sengketa Oh iya, iya. dalam sengketa kepemiluan yang semacam ini gitu loh. Terus kalau Menarik, misalkan menarik. pengadilan nggak berwenang, pencari keadilan harus kemana gitu kan gitu. Ini putusannya putusan 137G 2019 PT UN Makassar, nanti bisa dibaca. Nah, karena ada loophole yang seperti inilah harusnya sebetulnya sistem kepemiluan kita, termasuk sistem parpol ya, sistem kepartaian kita itu harus diubah. Supaya apa? Supaya tidak ada kesewenang-wenangan dari parpol ketika sudah memperoleh suara, tapi kemudian orangnya nggak mau dipakai gitu. Mungkin itu tambahannya sih. Nanti mungkin buat termasuk orang mendaftar caleg dengan 2 partai gitu ya. Nah, itu kemarin juga kan kejadian juga tuh kan, Aldi Taher daftar caleg dari 2 partai kan gitu. Gimana coba? Kan itu kan loophole juga Ya, sebenarnya. padahal itu secara logika di luar nurul sebenarnya, tapi Luar kejadian nalar, juga ya. di luar nalar. Cuman Ya, kan di luar masalahnya itu nurul. loophole gitu loh. Makanya kalau ada loophole itu kan berarti bisa dimanfaatkan. Nah, sebentar Pak, Iya, iya, iya. itu kan pendaftaran di 2 kaki itu kan sudah by system kan? Iya. Tapi masih kecolongan juga ya? Nah, itu makanya. Sudah sistem tapi masih kena juga. Nah, iya. Tapi katanya yang satu enggak jadi ya, itu enggak Yang tahu satu lah nggak gimana jadi, ya. akhirnya kan mundur ya. Enggak tahu ya gimana Cuman ya. ini Tapi aja. memang dia akhirnya kalau nggak salah mendaftar dari Perindo kalau nggak salah ya. Ya, Perindo. Gara-gara salah nyebut apa namanya Nasdem ke Haritanu itu. Ngedem Haritanu bilang mau daftar Nasdem. Menarik Gimana memang. ceritanya? Beliau ini salah satu tokoh yang menarik sekarang di Indonesia dalam dunia perpolitikan. Mungkin itu aja sih. Ya, dari Bung Amin mungkin ada penutup? Penutup tidak ada. Tidak ada ya? Cukup itu aja. Ya sudah kalau gitu kita simpulkan masing-masing aja lah. Iya. Mudah-mudahan hanya pengantar Pak ya. diskusi kita membawa pencerahan bukan justru membawa kebingungan ya. Oke, baik, kalau tidak ada kita tutup dulu diskusi ini. Mudah-mudahan diskusi ini bisa membawa pencerahan bagi masyarakat secara luas, juga kepada praktisi hukum dalam hal ingin mengajukan upaya hukum atau upaya administratif terkait dengan sengketa pemilu, terutama sengketa proses pemilu ini ya. Demikian, mudah-mudahan tidak ada pertanyaan dari netizen. Kalau ada pertanyaan silakan
apa namanya, silakan masukkan di komen di YouTube Atau ataupun di ditutup Instagram komennya gimana? dari. Hah? Wah, Komennya ditutup wih, bagaimana? comment Jangan. sectionnya ditutup. Jangan, karena komentar bisa jadi Ya. konten. Ya benar. Ya, jadi itu ya. Jadi kalau teman-teman punya pertanyaan, kalau memang pertanyaannya agak banyak, kita bisa bikin sesi khusus untuk Q&A gitu kan, terkait dengan sengketa pemilu ini. Mungkin itu, jangan lupa subscribe dan like video kita untuk pengembangan diskusi pojokan ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.